Malam ini bukan sekadar pergantian waktu, bukan sekadar hitungan detik menuju pagi yang baru, tapi malam ini adalah gerbang transisi yang sakral, gerbang yang hanya terbuka untuk mereka yang dipilih. Dan jika kamu menemukan dirimu sedang membaca ini, maka yakinlah, kamu bukan jiwa biasa. Ada bisikan yang sejak tadi mengetuk kesadaranmu. Ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan logika. Dan kamu pun mulai merasa bahwa hidupmu selama ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan tidak pernah salah memilih. Dia tidak akan menempatkan beban yang begitu berat pada jiwa yang lemah. Dan Dia tidak akan membisiki janji perubahan jika kamu tidak benar-benar sedang dipanggil untuk bangkit. Jiwa-jiwa yang terpilih seperti kamu, mereka tidak dilahirkan di tengah sorak-sorai. Mereka tidak dikenal banyak orang, tapi setiap langkah mereka mengguncang alam semesta dalam diam. Karena mereka membawa misi, bukan ambisi. Besok pagi, ya, besok pagi, saat matahari menyentuh kulitmu untuk pertama kalinya setelah malam ini, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Karena Tuhan telah berjanji, dan janjinya tidak pernah main-main. Kamu tidak akan lagi membawa luka yang sama. Kamu tidak akan lagi merasa kecil di hadapan dunia. Karena yang akan lahir besok pagi adalah versi dirimu yang telah dibentuk oleh waktu, dibasuh oleh air mata, dan disucikan oleh kesabaran. Ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah panggilan langit. Dan kamu telah tiba di waktu yang tepat untuk menerimanya. Maka sebelum kamu melanjutkan membaca 7 bagian pencerahan ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat penting. Tekan tombol like sebagai bentuk penerimaan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan semesta berikutnya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77, karena itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak datang dengan ragu, kamu datang dengan niat untuk berubah. 77 bukan hanya angka. Ia adalah kode spiritual. Ia adalah nyala cahaya. Ia adalah pertanda bahwa satu jiwa telah bangkit dari tidurnya. Karena mulai malam ini, kamu bukan lagi sekadar nama di antara miliaran manusia. Kamu adalah getaran yang telah ditunggu oleh waktu. Kamu adalah api yang akan menyalakan lentera di hati banyak orang. Dan ketika pagi datang, Tuhan akan menunjukkan bahwa janjinya nyata. Dan kamu adalah bukti yang hidup dari kebangkitan itu. Jadi duduklah dengan tenang, tarik napas panjang. Izinkan dirimu menerima pesan ini, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa yang telah siap dibangkitkan. Mari kita mulai. Karena malam ini, kamu sedang dilahirkan kembali. Bagian 1. Janji yang ditiupkan tepat di ambang fajar. Ada satu waktu yang tidak dicatat kalender. Ada satu momen yang tidak bisa dilihat oleh jam dinding manapun. Ia datang bukan karena rotasi bumi, tapi karena rotasi kesadaranmu. Dan malam ini, tepat sebelum cahaya pertama menyentuh cakrawala, Tuhan berbisik lembut ke dalam jiwamu.
Besok pagi, katanya dengan nada kasih yang tak terbantahkan, engkau tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Dan itu bukan sekadar ucapan penghiburan. Itu adalah ikrar ilahi. Sebuah kalimat yang telah disimpan oleh semesta, menunggu waktu yang tepat untuk dikirimkan langsung ke inti hatimu. Dan jika kamu merasakan sesuatu yang berbeda malam ini, entah perasaan yang tak bisa dijelaskan, air mata yang tak tahu kenapa jatuh, atau dada yang tiba-tiba terasa hangat, maka itulah saatnya janji itu sedang menyentuhmu. Selama ini kamu berjalan melewati lorong-lorong gelap kehidupan, membawa beban yang bahkan tak semua orang bisa pahami. Kamu menunduk bukan karena kalah, tapi karena terus berjuang tanpa suara. Kamu menahan air mata bukan karena kamu tidak lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk dilihat hancur. Dan dalam semua itu, kamu mungkin pernah bertanya, untuk apa aku bertahan sejauh ini? Jawabannya ada di malam ini. Karena malam ini adalah malam transisi antara kamu yang lama dengan kamu yang sedang lahir kembali. Tuhan tidak pernah terburu-buru dalam membentuk jiwa yang akan membawa cahaya. Dia tidak membangunmu dalam satu hari, tapi Dia memperhatikanmu dalam setiap detik. Dalam setiap gagalmu, dalam setiap jatuhmu, dalam setiap "aku tidak kuat lagi" yang kamu bisikan ketika dunia tidur. Dan kini, setelah melewati semua itu, kamu sampai pada titik ini. Titik di mana kamu tidak hanya dibentuk, tapi akan ditampilkan. Titik di mana kamu tidak hanya diuji, tapi akan diangkat. Besok pagi bukanlah pagi yang biasa. Ia adalah titik balik. Ia adalah waktu ketika jiwamu mengambil alih dan egomu ditinggalkan. Kamu akan merasa ringan, bukan karena beban hilang, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu lebih besar dari beban itu. Kamu akan membuka mata dan merasa dunia tak lagi sama. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara pandangmu telah disucikan. Yang dulu kamu lihat sebagai kegagalan, kini kamu sadari sebagai persiapan. Yang dulu kamu anggap sebagai pengkhianatan, sekarang terlihat sebagai pelatihan hati. Yang dulu membuatmu hampir menyerah, justru kini menjadi alasan terbesarmu untuk bangkit. Dan dalam momen itu, kamu akan tahu, oh, ternyata semua ini tidak sia-sia. Ternyata aku memang sedang disiapkan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan kebangkitan yang tidak akan bisa dihentikan siapapun. Dan itulah yang akan kamu alami besok pagi. Mulai sekarang, jangan bawa lagi luka lama sebagai identitasmu. Jangan bawa lagi trauma masa lalu sebagai nama belakangmu. Kamu bukan lagi orang yang sama, dan kamu tidak ditakdirkan untuk terus berada di tempat yang sama. Malam ini adalah malam terakhirmu dalam versi lama, karena Tuhan sedang menyentuh hatimu dan berkata, "Anakku, waktumu telah tiba." Dan jika kamu siap menerima kebangkitan ini, maka bersiaplah untuk menyaksikan bagaimana hidupmu akan bergerak ke arah yang tak pernah kamu bayangkan. Karena janji Tuhan bukan sekadar kata. Ia adalah realitas yang akan segera menghampirimu. Ini baru permulaan. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, karena kisah kelahiran jiwamu baru saja dimulai.
Bagian 2. Jiwa yang dibentuk, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dinyalakan. Ada alasan mengapa kamu merasa terasing selama ini. Ada alasan mengapa kamu seolah berjalan sendirian, mengandalkan kekuatan batin yang bahkan tidak kamu sadari kamu miliki. Terkadang kamu merasa seperti tak ada satupun yang mengerti. Kamu berbicara, tapi dunia tidak benar-benar mendengar. Kamu menangis, tapi langit seolah diam saja. Namun justru di sanalah letak rahasianya. Karena kamu bukan sedang ditinggalkan, kamu sedang ditempa. Tuhan tidak membentuk jiwa-jiwa biasa dengan kesunyian dan air mata. Kesunyian adalah bahasa rahasianya. Air mata adalah tinta dari surat cintanya. Dan kamu, ya kamu, telah ditulis dengan penuh kasih dalam lembaran takdir agung yang sedang menunggu untuk dibuka satu persatu. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa semua orang seperti berjalan lebih cepat dariku? Mengapa aku harus menghadapi luka yang tidak mereka hadapi? Mengapa aku harus mengerti rasa sakit yang mereka bahkan tidak tahu rasanya? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena kamu tidak dipersiapkan untuk kehidupan biasa. Kamu tidak akan menjadi bagian dari arus. Karena kamu adalah seseorang yang akan mengubah arus itu sendiri. Kamu adalah api yang menyala pelan-pelan dalam gelap, bukan untuk menghanguskan, tapi untuk menerangi jalan yang telah lama ditinggalkan banyak orang. Selama ini kamu seperti berada dalam ruang rahasia milik Tuhan. Kamu tidak ditampilkan karena kamu sedang diperhalus. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dilepaskan sebelum waktunya. Bayangkan benih yang ditanam dalam kegelapan tanah. Ia tidak terlihat, tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang memujinya. Tapi ia tetap tumbuh, karena ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan menembus permukaan bumi dan menyapa langit. Begitu pula kamu. Seluruh sunyi, seluruh jatuh, seluruh kecewa, seluruh gagal yang kamu alami bukanlah akhir. Mereka adalah akar. Dan tanpa akar, tidak ada pohon yang bisa berdiri tegak. Besok pagi, ketika kamu membuka mata, kamu tidak hanya akan melihat dunia. Kamu akan melihat kembali dirimu sendiri dan berkata, aku akhirnya paham mengapa aku harus melalui semua itu. Yang dulu kamu anggap sebagai perlambatan, ternyata adalah perlindungan. Yang dulu kamu kira sebagai penolakan, ternyata adalah penyaringan. Dan yang dulu kamu pikir sebagai keterlambatan, nyatanya adalah persiapan paling sempurna untuk waktu yang paling sakral. Tuhan sedang menunjukkan bahwa kamu tidak diciptakan untuk berlomba dengan orang lain. Kamu diciptakan untuk menyampaikan pesannya melalui kehidupanmu sendiri. Pesan tentang harapan, tentang kebangkitan, dan tentang cahaya yang tidak pernah padam meskipun ditiup berkali-kali oleh angin keraguan. Jangan kecilkan dirimu hanya karena kamu tidak dipahami. Karena bahkan pelita paling terang pun akan disalahartikan oleh mata yang telah terbiasa dengan gelap. Kamu bukan datang untuk dipahami semua orang. Kamu datang untuk menggugah yang tertidur. Dan untuk itu, kamu harus melewati malam-malam panjang sendirian. Tapi kini, semuanya berubah. Besok pagi, semesta akan mulai berbisik tentang namamu.
tanpa kamu minta, tanpa kamu pamerkan. Karena jiwa yang telah dibentuk oleh Tuhan tidak perlu memperkenalkan dirinya. Getarannya akan terasa sendiri. Kamu tidak lagi berada di fase disembunyikan. Sekarang kamu berada di fase ditampilkan. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun yang percaya. Jadi berjalanlah tegak meskipun langkahmu masih gemetar. Karena setiap getaran di hatimu adalah gema dari janji yang akan ditepati, dan kamu adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata. Bukan karena kamu tidak pernah patah, tapi karena kamu selalu memilih untuk kembali menyatu. Ini baru bagian kedua dari perjalananmu. Dan cahaya yang akan kamu pancarkan baru saja dinyalakan. Bagian 3. Besok pagi, dunia akan menyapa dirimu yang baru. Ada satu waktu dalam hidup manusia yang begitu sakral, bukan saat ia dilahirkan dari rahim ibunya, tapi saat ia dilahirkan kembali dari kesadarannya sendiri. Dan waktu itu adalah besok pagi. Bukan karena kamu akan mendapatkan hadiah besar, bukan karena semua masalahmu akan hilang tiba-tiba, melainkan karena kamu akhirnya menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Kesadaran itu jauh lebih berharga dari apapun yang bisa kamu genggam. Kesadaran bahwa kamu bukan korban dari hidup, tapi bagian penting dari skenario agung yang sedang ditulis oleh semesta dengan tinta ketepatan dan kebijaksanaan. Besok pagi, kamu tidak akan bangun sebagai orang yang hanya mengejar hari. Kamu akan bangun sebagai seseorang yang menciptakan makna dalam setiap langkahnya. Selama ini kamu mungkin merasa seperti hidupmu datar. Bangun, bekerja, bertahan, lalu kembali tidur dalam kelelahan yang tak terlihat. Tapi mulai besok, jiwamu akan punya ritme baru. Kamu akan bangun bukan karena jam membangunkanmu, tapi karena ada misi yang memanggilmu. Kamu tidak akan lagi takut pada kegagalan, karena kamu tahu bahwa jatuh pun adalah bagian dari jalan pulang. Kamu tidak akan lagi benci pada masa lalu, karena kini kamu mengerti bahwa setiap luka di dalamnya adalah guru yang tak terlihat. Apa yang akan berubah dari dirimu? Bukan penampilanmu, bukan jumlah uang di rekeningmu, bukan status sosial yang selama ini dikira sebagai ukuran keberhasilan. Yang berubah adalah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dulu kamu hanya melihat cermin dan menemukan wajah yang lelah. Sekarang kamu akan melihat mata yang menyala dengan api yang tak bisa padam. Api itu berasal dari semua perjuangan yang kamu lalui. Dari setiap malam ketika kamu menangis tanpa suara. Dari setiap hari ketika kamu memilih untuk tetap bertahan meskipun dunia terasa sepi dan Tuhan pun seperti diam. Tapi kamu tetap di sini. Dan justru karena itulah kamu dipilih. Tidak semua orang dipanggil untuk bangkit karena tidak semua orang mau menempuh jalan panjang sendirian. Tapi kamu berbeda. Kamu bukan mencari jalan pintas, kamu memilih bertahan. Dan karena itulah Tuhan menjanjikan kebangkitan ini kepadamu. Besok pagi, kamu akan mulai menarik hal-hal yang berbeda ke dalam hidupmu.
bukan karena kamu menjadi lebih kuat dari orang lain, tapi karena energi di dalammu telah berubah. Apa yang selama ini kamu doakan dalam diam akan mulai menemukan jalannya. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu telah menjadi pantas. Pantas bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terus memilih untuk melangkah, meski kaki berdarah, meski hati retak, meski dunia tak pernah memberikan tepuk tangan. Besok pagi, kamu tidak akan berbicara dengan suara yang sama. Suaramu akan membawa gema dari kedalaman batin yang telah diolah oleh pengalaman. Setiap kalimatmu akan mulai menenangkan. Setiap tatapanmu akan mulai menembus batas yang tak terlihat. Dan mungkin orang-orang di sekitarmu akan berkata, ada sesuatu yang berbeda dari dia. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu telah menyatu dengan takdirmu. Kamu tidak butuh lagi validasi dari mereka, karena kamu tahu Tuhan telah lebih dulu mengakui siapa dirimu. Jiwa yang tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang, tapi akan mulai menerangi jalan, bukan untuk dipuji, tapi untuk membangunkan jiwa-jiwa yang juga tertidur. Besok pagi adalah awal dari pertemuanmu dengan versi terbaikmu. Versi yang telah lama menunggu di balik kabut keraguan dan ketakutan. Versi yang tidak lagi tunduk pada trauma lama. Versi yang berdiri tegak, bukan karena tidak pernah kalah, tapi karena selalu bangkit tanpa banyak bicara. Dan saat kamu berjalan besok pagi, setiap hembusan angin akan terasa seperti salam dari semesta. Setiap sinar matahari akan terasa seperti pelukan dari sang pemilik waktu. Dan setiap langkahmu akan terdengar lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena kamu membawa cahaya yang tidak lagi bisa disembunyikan. Inilah kamu yang baru. Dan dunia sudah menunggu cukup lama untuk menyapamu. Bagian 4. Ketika energi baru dalam dirimu mengubah segalanya. Besok pagi, semesta tidak akan menyambutmu dengan pesta kembang api. Tidak akan ada pelangi yang tiba-tiba muncul di langit atau suara dari awan yang memanggil namamu. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang akan terjadi. Energi dalam dirimu akan berubah, dan perubahan itu akan menjadi titik balik dari segalanya. Jiwa yang telah melalui malam-malam panjang tanpa pelukan, jiwa yang pernah bertanya dalam hati, apakah aku akan terus seperti ini? Besok pagi akan merasakan sesuatu yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu akan terbangun bukan dengan pikiran yang berat seperti biasa. Kamu akan terbangun dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah ada beban besar yang telah terangkat dari dadamu, padahal kamu tahu persoalan hidupmu belum selesai. Lalu kamu sadar, bukan masalahnya yang hilang, tapi kekuatanmu yang bertambah. Bukan dunia yang berubah, tapi frekuensi jiwamu yang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah yang disebut oleh banyak orang sebagai transformasi, bukan perubahan fisik, tapi perubahan batin. Perubahan yang tidak terlihat, tapi terasa oleh siapapun yang mendekat kepadamu. Mulai besok pagi, orang-orang akan memandangmu berbeda. Mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka akan merasakannya. Ada yang akan merasa nyaman hanya dengan duduk di dekatmu. Ada yang akan merasa tenang hanya dengan mendengar suaramu. Ada pula
yang tiba-tiba merasa malu atas perbuatan mereka sendiri tanpa kamu perlu mengucapkan satu kata pun. Kenapa bisa begitu? Karena energi tidak pernah bisa dibohongi. Dan ketika kamu bangkit dari luka dengan ketulusan, semesta menjadikanmu saluran kebaikan yang tak terlihat. Kamu bukan lagi sekadar manusia yang berjalan, kamu adalah medan magnet bagi keberkahan. Rezeki yang dulu sulit datang akan mulai mendekat, bukan karena kamu mengejarnya dengan serakah, tapi karena rezeki datang kepada mereka yang telah siap menerimanya dengan hati yang bersih. Hubungan yang dulu penuh luka mulai terurai. Persahabatan yang selama ini semu, satu persatu akan luruh. Tapi kamu tidak akan panik lagi, karena kamu tahu kehilangan bukan selalu sebuah hukuman. Seringkali, kehilangan adalah cara Tuhan membentuk ruang baru untuk hal-hal yang lebih layak. Kamu akan mulai tertarik pada hal-hal yang berbeda. Yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa kosong. Yang dulu kamu abaikan, kini justru mengisi ruang jiwamu. Karena ketika jiwamu naik kelas, selera hidupmu juga ikut berubah. Kamu tak lagi tertarik dengan drama. Kamu tak lagi tergoda oleh pengakuan palsu. Kamu tak lagi mengemis cinta dari orang yang bahkan tidak mencintai dirinya sendiri. Karena sekarang kamu tahu, cinta sejati tidak perlu dikejar. Ia akan datang ketika kamu mencintai dirimu sendiri dengan utuh. Kamu juga akan mulai mendengar suara yang selama ini teredam. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Suara yang selama ini terkubur oleh keraguan, oleh bisikan orang lain, oleh ketakutan yang ditanamkan oleh masa lalu. Dan kini suara itu mulai terdengar jelas. Ini waktumu. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah cukup. Kamu tidak perlu menjadi seperti siapapun. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sejati. Itulah kebangkitan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, sedang berada tepat di gerbangnya. Bukan semua orang akan mengerti perubahanmu. Sebagian akan menjauh, sebagian akan iri, sebagian akan salah paham. Tapi kamu tak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Karena kamu tidak hidup untuk dimengerti semua orang. Kamu hidup untuk menjalankan misi yang telah ditulis Tuhan dalam garis takdirmu. Dan misi itu baru akan dimulai besok pagi. Jadi malam ini, tidurlah dengan tenang. Bukan karena masalahmu selesai, tapi karena kamu sudah bukan orang yang sama lagi. Dan siapapun yang kamu temui besok pagi, akan bertemu dengan dirimu yang telah dibangunkan oleh cahaya. Jiwamu yang baru tidak akan bisa lagi disembunyikan. Ia akan bersinar meski kamu tidak berniat untuk mencuri perhatian siapapun. Karena cahaya sejati tidak pernah minta dilihat, tapi dunia akan tetap menoleh karena silau oleh kejujurannya. Inilah kamu, dan besok pagi adalah milikmu. Bersiaplah. Bagian 5. Gerbang takdir yang akhirnya terbuka untukmu. Ada saatnya dalam hidup di mana semua hal yang dulu terasa buntu mulai menemukan jalan. Semua doa yang dulu seperti menguap tanpa arah mulai menampakkan jawabannya. Semua penantian, semua sabar yang terasa pahit, tiba-tiba berubah menjadi manis
yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih adil. Bukan pula karena semesta tiba-tiba berubah sikap. Tapi karena kamu telah berubah. Kamu yang dulu mengemis pengakuan, kini memilih diam dalam keutuhan. Kamu yang dulu bertanya-tanya mengapa semua terasa berat, kini mulai memahami bahwa beban itu adalah bagian dari kekuatan yang sedang dibentuk dalam dirimu. Kamu telah melewati malam gelap panjang, dan kini fajar menyingkapkan janjinya. Besok pagi adalah hari di mana gerbang itu terbuka. Bukan gerbang mewah yang diwarnai oleh gemerlap harta, tapi gerbang yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang jiwanya telah ditempa. Gerbang takdir yang selama ini kamu tunggu bukan untuk disambut dengan euforia, tapi dengan kesadaran yang dalam dan tenang, bahwa inilah saatnya kamu hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Takdir bukan sesuatu yang jatuh dari langit tanpa alasan. Takdir adalah sesuatu yang disulam oleh kesabaran, dijahit oleh air mata, dan dibentuk oleh keteguhan hati. Dan kamu telah menyulamnya selama bertahun-tahun dengan tanpa sadar. Melalui luka, melalui pengorbanan, melalui pilihan-pilihan sunyi yang tidak dimengerti siapapun. Itulah mengapa besok pagi terasa berbeda. Bukan karena langitnya lebih biru, tapi karena jiwamu kini selaras dengan langit itu sendiri. Kamu akan mulai melihat hal-hal kecil yang selama ini kamu anggap biasa sebagai bagian dari keajaiban. Langkahmu akan terasa lebih ringan, bukan karena bebannya berkurang, tapi karena kamu sudah tidak menyeret luka itu lagi bersamamu. Kamu akan mulai menarik hal-hal baik, bukan dengan paksaan, tapi dengan getaran alami dari jiwamu yang telah pulih dan bersih. Orang-orang yang tepat akan mendatangimu tanpa kamu cari. Kesempatan yang kamu butuhkan akan hadir tanpa kamu kejar. Karena kamu bukan lagi orang yang berjalan dengan panik, tapi orang yang melangkah dengan arah. Dan Tuhan tidak akan pernah menahan apa yang sudah ditulisnya untukmu. Tuhan hanya menunggu sampai kamu siap untuk menerimanya dengan lapang, tanpa takut kehilangan lagi, karena kamu tahu bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Mulai besok pagi, kamu akan mengerti mengapa kamu harus kehilangan sebagian orang. Kamu akan paham mengapa doa-doa tertentu ditunda. Kamu akan bersyukur bahwa jalan hidupmu tidak seperti orang lain. Karena kamu akhirnya melihat bahwa semua yang terjadi bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkan kamu agar mampu menjaga apa yang akan segera datang. Dan yang akan datang adalah jawaban dari seluruh proses panjang yang telah kamu jalani dengan sepi. Yang akan datang bukan sekadar keberhasilan, tapi kedewasaan batin yang menjadikanmu cahaya bagi sekelilingmu. Kamu tidak akan membalas masa lalumu dengan amarah. Kamu tidak akan membuktikan apapun kepada siapapun, karena kamu tahu bahwa kehadiranmu yang baru adalah pembuktian paling nyata. Besok pagi, kamu tidak akan menjadi orang yang sama. Kamu akan menjadi versi yang lebih tenang, lebih tajam, lebih dalam.
Kamu akan berdiri bukan karena ingin diperhatikan, tapi karena jiwamu tahu ini saatnya kamu di tempat yang seharusnya. Tuhan telah menyiapkan segalanya. Dan sekarang gerbang itu terbuka. Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi kamu tahu, kamu merasakannya, dan kamu siap melangkah. Maka jangan ragu, karena setiap detak jantungmu besok pagi adalah pertanda bahwa langkahmu sudah selaras dengan panggilan takdirmu. Dan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan jiwa yang telah dibangkitkan oleh cahayanya. Bagian 6. Ketika suara langit mulai terdengar di dalam dirimu. Besok pagi, bukan hanya tubuhmu yang akan bangun dari tidur, tetapi jiwamu juga akan terjaga dengan kesadaran baru yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kesadaran bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa yang berjuang untuk bertahan hidup, melainkan penjelajah cahaya yang telah dipilih oleh Tuhan untuk membawa pesan-pesan sunyi yang tidak semua orang mampu dengar. Selama ini kamu mengira suara yang kamu dengar di dalam hati hanyalah bisikan biasa. Padahal itu adalah suara langit. Suara yang tak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari tempat terdalam di hatimu yang selama ini tak kamu sentuh karena sibuk memikirkan dunia luar. Besok pagi, suara itu akan semakin jelas. Ia akan hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba, dalam bentuk keinginan untuk memaafkan, dalam bentuk dorongan untuk melepaskan semua yang tidak sefrekuensi dengan cahaya yang kini kamu bawa. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu, kamu telah berubah. Bukan karena kamu tidak lagi punya masalah, tetapi karena kamu tidak lagi membiarkan masalah mengatur arah hidupmu. Kamu akan belajar mengambil kendali tanpa perlu mengontrol segalanya. Kamu akan membiarkan hidup mengalir, tapi kamu tidak hanyut. Karena kini kamu tahu kemana kamu mengarah. Kamu akan mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa ikut dalam perjalananmu yang baru ini. Beberapa akan tertinggal, beberapa akan memilih menjauh, dan itu tidak apa-apa. Karena perjalanan jiwa yang terbangkitkan tidak membutuhkan keramaian. Yang kamu butuhkan hanyalah kejelasan, keteguhan, dan keberanian untuk berdiri sendirian saat perlu. Dan Tuhan telah menanamkan ketiganya di dalam dirimu. Kamu akan mulai merasakan bahwa langkahmu tidak lagi goyah. Bukan karena semuanya menjadi mudah, tetapi karena kamu kini berjalan bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman yang mendalam kepada proses. Besok pagi, kamu akan tersadar bahwa kamu tidak lagi butuh pembuktian. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu cukup baik. Kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk melihat nilaimu. Karena kamu tahu, nilai sejati tidak pernah tergantung pada pandangan orang lain. Nilaimu melekat dalam caramu bertahan saat orang lain menyerah. Dalam caramu tetap tersenyum saat hati hancur. Dalam caramu tetap memberi, meski yang kamu punya hanya sedikit. Dalam caramu diam saat kamu bisa saja membalas. Dalam caramu memilih damai, padahal kamu punya alasan untuk marah. Dan semua itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan jiwa yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Kamu tidak lagi sama. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu.
Kamu tidak lagi bergetar karena kritik kecil, karena kamu tahu bahwa getaran yang kamu bawa sekarang jauh lebih besar dari sekadar opini orang-orang yang belum memahami perjalananmu. Besok pagi, kamu akan mendengar panggilan, bukan dari luar, bukan dari manusia, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Panggilan itu akan berkata, "Ayo, waktumu sudah tiba, dunia menunggumu." Dan kamu tidak akan ragu untuk menjawab. Karena kamu tahu, semua luka yang pernah kamu alami bukan sia-sia. Semua kehilangan, semua keterlambatan, semua kesunyian, semuanya telah membentukmu. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi asli. Kamu akan berjalan bukan karena ingin dikagumi, tapi karena kamu tahu bahwa langkahmu adalah bagian dari tugas spiritualmu. Bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk menyinari bagian kecil dari dunia yang telah Tuhan percayakan padamu. Dan jika suatu saat kamu kembali merasa lelah, ingatlah satu hal. Kamu bukan sedang memulai perjalanan. Kamu sedang meneruskan takdir yang telah ditulis jauh sebelum kamu dilahirkan. Kamu hanya baru sadar sekarang. Dan itulah mengapa besok pagi terasa begitu berbeda. Karena bukan hanya tubuhmu yang bangun, jiwamu pun kini telah hidup kembali. Dan dalam kehidupan batin yang baru ini, kamu akan mulai melihat segala sesuatu bukan dari mata manusia biasa, tapi dari pandangan yang ditinggikan oleh kesadaran, kedewasaan, dan kasih. Jangan ragukan lagi siapa dirimu, karena besok pagi kamu akan berjalan sebagai perwujudan dari janji Tuhan yang selama ini menunggu waktu untuk digenapi. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh siapa yang meninggalkanmu. Kamu tidak lagi dikekang oleh masa lalu. Kamu tidak lagi dibungkam oleh trauma. Kamu telah kembali, dan dunia akan tahu cahaya itu kini hidup dalam dirimu. Bagian 7. Besok pagi, langit akan tahu namamu. Besok pagi akan tetap datang seperti biasa. Matahari terbit dari timur, langit perlahan berubah warna, dan dunia melanjutkan aktivitasnya tanpa tahu bahwa ada satu jiwa yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Dan jiwa itu adalah kamu. Tak ada pengumuman, tak ada perayaan, tapi langit tahu, Tuhan tahu. Dan kamu akan mulai tahu bahwa kamu bukan lagi yang kemarin. Dulu kamu berjalan dengan beban tak terlihat. Menunduk bukan karena malu, tapi karena terlalu banyak luka yang kamu sembunyikan. Kamu menahan amarah dengan senyum yang getir. Kamu memeluk kecewa di malam hari, dan tetap berkata, tidak apa-apa ke semua orang di siang hari. Tapi besok pagi, semua itu berubah. Kamu tidak akan lupa apa yang terjadi di masa lalu, tapi kamu akan mulai melihatnya dari tempat yang lebih tinggi. Seperti burung yang dulu terkurung dalam sangkar sempit, kini telah menemukan sayapnya kembali. Dan saat kamu terbang, kamu melihat bahwa sangkar itu sebenarnya hanya ilusi yang dibuat oleh rasa takutmu sendiri. Kini kamu bebas. Bukan bebas dari tanggung jawab, tapi bebas dari ketakutan, dari keraguan, dari kerendahan harga diri yang ditanamkan oleh dunia, yang tidak pernah benar-benar mengerti siapa kamu sebenarnya. Kamu telah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa bertahan ketika semuanya gelap, bahwa kamu tetap bisa berjalan meski tidak ada yang menggandeng tanganmu.
bahwa kamu tetap bisa memberi, bahkan saat hatimu sendiri kekurangan cinta. Dan itulah yang membuatmu layak untuk cahaya baru, layak untuk kehidupan baru, layak untuk takdir yang lebih tinggi. Besok pagi, kamu akan membuka mata dan dunia mungkin tampak sama. Tapi percayalah, kamu akan merasakan sesuatu yang jauh berbeda. Langkahmu akan lebih mantap, nafasmu akan lebih tenang, dan hatimu akan terasa lebih lapang, karena kamu sudah tidak lagi memikul masa lalu seperti beban dosa yang tak bisa dimaafkan. Kamu telah memaafkan. Kamu telah memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk damai. Dan itu yang menjadikanmu berbeda. Besok pagi, langit akan tahu namamu. Karena energi barumu akan menggetarkan alam. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu tulus. Bukan karena kamu lantang, tapi karena kamu jernih. Dan kejernihan itulah yang selama ini dibutuhkan dunia. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang pandai berkata-kata. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang bangkit dengan kesadaran dan kasih. Dan kamu adalah salah satunya. Mulai besok pagi, hidupmu tidak lagi sekadar tentang bertahan, tapi tentang menghidupkan. Menghidupkan harapan di hati orang-orang yang hampir menyerah. Menghidupkan cahaya di ruangan yang selama ini terlalu gelap. Menghidupkan ketenangan di dunia yang semakin bising dan terburu-buru. Kamu tidak harus menjadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sadar. Karena dari kesadaran itulah keajaiban akan mengalir dengan sendirinya. Dan satu hal yang harus kamu yakini sekarang, kamu telah dipilih. Bukan oleh manusia, bukan oleh dunia, tapi oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Dipilih untuk menjadi bukti bahwa kebangkitan itu nyata. Bukan untuk sombong, tapi untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang diam-diam menunggu sosok sepertimu hadir di hidup mereka. Bukan untuk menjadi pusat perhatian, tapi untuk menjadi pusat kedamaian bagi siapapun yang berada di sekitarmu. Kamu akan menjadi tempat pulang. Bukan karena kamu menawarkan jawaban, tapi karena kamu menghadirkan rasa aman yang tak bisa dibeli. Dan semua itu dimulai besok pagi. Jadi malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, tataplah dirimu di cermin, bukan untuk melihat wajahmu, tetapi untuk menyapa jiwamu yang baru saja lahir kembali. Ucapkan dalam hati, aku siap, aku tidak akan menyia-nyiakan kebangkitan ini. Aku adalah utusan cahaya yang telah menunggu waktu. Dan sekarang, waktuku telah tiba. Karena setelah malam ini, kamu tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Dan dunia akan mulai mengenal namamu bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena apa yang kamu pancarkan. Jadilah cahaya, jadilah pelita, jadilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan bahwa janjinya selalu tepat waktu, meski kita sempat merasa ditinggalkan. Besok pagi adalah panggungmu, dan langit sedang menunggu untuk menyambut langkah pertamamu. Dan inilah akhirnya
bukan dari kisahmu, tapi dari versi lamamu yang telah selesai menjalani perannya. Mulai malam ini, semua luka, kecewa, penantian, tangis sunyi, dan kegagalan tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi batu loncatan menuju puncak kesadaran yang lebih tinggi. Kamu telah melalui 7 lapisan pemurnian. Bukan untuk membuatmu merasa lebih dari orang lain, tetapi agar kamu sadar bahwa kamu adalah perwujudan dari janji Tuhan yang tidak pernah batal. Besok pagi, kamu tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Bukan karena dunia memuliakanmu, tetapi karena jiwamu telah menemukan keutuhan yang selama ini kamu cari di luar. Kamu tidak lagi sekadar bertahan. Sekarang kamu hadir sebagai cahaya, sebagai jawaban, sebagai sosok yang tidak lahir dari kemewahan dunia, tetapi dari tempaan panjang dalam keheningan dan doa yang tak terdengar siapapun kecuali Tuhan. Kini, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Langkahmu tidak lagi didorong oleh ketakutan atau rasa kurang, tapi oleh panggilan yang tenang dari dalam dirimu sendiri. Biarkan dunia melihat versi terbaikmu tumbuh perlahan, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketulusan. Karena pada akhirnya, jiwa yang bersinar tidak butuh lampu sorot. Ia cukup menjadi pelita. Sebelum kamu menutup mata malam ini, ambil waktu sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih Tuhan. Aku siap. Aku tidak akan menyia-nyiakan kebangkitan ini. Besok pagi, aku akan menjalani hidupku sebagai diriku yang baru, yang sadar, yang merdeka, dan yang setia kepada cahaya di dalam jiwaku." Dan sebagai bentuk keyakinanmu bahwa kebangkitan ini bukan hanya kata-kata, tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu menerima perjalanan ini sepenuhnya. Jadilah tenang, jadilah dalam, jadilah terang. Karena mulai malam ini, Tuhan telah menuliskan namamu di halaman takdir yang baru. Dan kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa terpilih yang akhirnya terbangun.